Satu jam kedua di game Hot Wheels Online. Dapat uang berapa? Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku ingin kembali mainkan game Hot Wheels Online 1 jam. Jadi ini 1 jam kedua. Kalau kemarin kan kita langsung ya sambil ngomong ya. Kalau kemarin kan kita belum dapat uang karena levelnya baru level 7. Jadi 1 jam kemarin ya itu level 7 teman-teman. Nah sekarang ada suara kan. Dan sekarang kita akan kembali mainkan game Hot Wheels Online ini dan sampai 1 jam nanti dapat berapa. Ini udah ada ya, sebenarnya udah bisa kita jual. Ini juga bisa dijual kalau mau dapat gold ya, bisa dijual ke sini ya. Ya jadi jual buat beli yang ada di sini. Kalau mau, kalau nggak mau nggak usah, karena kalau mau lebih mahal dikit itu kalian jualnya ke sini. Nah, sekaligus kemarin kan ada juga tuh yang masuk tuh ya, chat ke WA admin. Gimana cara jual berries guys? Jadi kontenku yang dulu ya 1 tahun yang lalu mungkin teman-teman tonton, itu belum ada yang namanya market kayak gini. Kalau sekarang udah ada market, jadi kalian jual beli berries itu tinggal masuk ke market aja. Atau ya kita masuk ke tempat server yang rame teman-teman ya. Jadi ada server-server yang rame. Nah, untuk jual beli ada ya, seperti di video sebelumnya tuh yang 1 jam sebelumnya. Oke, sekarang langsung aja teman-teman, sambil kita ngobrol kita sambil leveling juga nih teman-teman. Oke, di sini kita ngumpulin Bortes ya, level 10 nanti. Oke, jadi kita langsung aja kejar Bortes. Oke, bagus mana nih? Bagus mana guys? Ini 2/3 itu 3/4. Oke, bagus itu ya. Ini jual-jual aja kalau kayak gini guys ya. Ini lumayan, dapat 1 gol pertama kita guys. Oke, dapat 2 gol. Oke, dapat 2 gol pertama. Ini juga kalau nggak salah nanti. Oh, ini satunya 10 guys ya, stagrek. Wah, lumayan juga guys ya, bisa ngumpulin stagrek tuh guys ya. Oke. Stagrek satunya 10, lumayan guys. Nanti kalau udah kuat kalian bisa hajar stagrek aja tuh guys ya, 10. Oke. Mahal juga guys ya stagrek guys ya. Oke, kita akan cobain ya nanti ya. 1 jam di stagrek dapat berapa? Kayaknya sih cuan guys ya, 10 guys ya. Tapi aku lupa juga ya, soalnya ada banyak ya teman-teman yang tempat-tempat yang udah kita review juga ya, kayak bisa 100.000 gol sehari kalau nggak salah kemarin ya teman-teman. Nah, itu ada juga yang bisa 100.000 gol sehari teman-teman ya. Tapi ya jelas PR-nya adalah di game RMT adalah kalian harus bisa jualnya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa jualnya ya teman-teman harus belajar supaya apa? Supaya bisa ya, karena kalau ngomong terus nggak bisa, ngomong terus susah, semuanya juga susah teman-teman ya. Dia harus diusahakan, harus dipelajari ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mudah ngomong susah gitu ya teman-teman. Apa-apa dikit-dikit susah, dikit-dikit sudah mati. Oke, enggak. Oke, langsung aja teman-teman, kita dikit lagi dan oke, ini level 13 300 tapi jadinya lama kita guys. Oke, kita ambil yang level, wah kena 2. Oke, kenapa langsung lawan 2 ya? Ini sama aja kayak level 20 ini, 21 ini aja. Serangnya damage-nya gede. Kuat nggak kita guys? Kuat. Oke, 1 kuat guys. Oke, jabrigong, budak jabrig segede bagong. Oke. Nah, 1 jam ke depan kita bahas apa nih guys ya materinya. Pertama, RMT itu kan real money trading teman-teman ya. Di beberapa negara itu dilarang, tapi di Indonesia itu belum ada larangannya. Tidak dianjurkan dan juga belum ada larangannya. Jadi di Indonesia makanya masih boleh-boleh aja tuh RMT ya, real money trading itu. Cuman yang nggak boleh adalah menggunakan uang di dalam game untuk membeli real ini ya, real apa ya? Real aset di dunia nyata. Contoh misalkan kalian mau beli mau sewa hotel misalkan gitu ya, mau beli makanan jajan gitu ya, terus pakai uang di dalam game. Nah, itu nggak boleh, itu melanggar teman-teman ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Sama kayak kripto juga, kripto itu sebenarnya nggak boleh jadi transaksi itu teman-teman ya, jadi jual beli. Misalkan balik lagi tadi kalian mau jajan teh botol ya, terus bayarnya pakai kripto, itu nggak boleh. Tetap pembayaran di Indonesia yang resmi itu adalah rupiah.
Jadi di dalam game RMT pun tidak boleh menggunakan mata uangnya ya. Karena memang semua game RMT itu punya term of service ya, bahwa tidak memiliki nilai di dunia nyata gitu ya. Jadi mata uang di dalam game itu cuman untuk kebutuhan di dalam game aja. Ya, termasuk di Capital City juga ya, termasuk di Torrent Online, termasuk di Hardwood Online itu. Jadi kalian nggak boleh transaksi menggunakan mata uang di dalam gamenya ya. Itu oke. Kecuali kalian memang mau beli ya, kebalik ya, ini kalau kalian mau beli mata uangnya, nah itu baru masih boleh. Tapi kalau mata uang kalian mau dibeliin ya sesuatu yang bernilai di dunia nyata, nah itu nggak boleh. Terus apa sih kelebihan dari game RMT ya dibanding NFT? Nah jadi teman-teman, sebenarnya saya itu dari dulu bukan orang yang ini ya, bukan orang yang mending gitu ya, mending ini gitu, bukan. Jadi bukan ngebandingin untuk ini ya, untuk apa ya, gimana ya bahasanya ya. Jadi gini, ada orang-orang yang kan gini ya, mendingan RMT aja bukan daripada NFT bla 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 bla, atau sebaliknya mendingan NFT aja daripada RMT, sebaliknya bla bla bla. Sebenarnya dua game itu bisa dikombinasikan. Nah secara umum game RMT itu ngabisin waktu banget ya. Kayak gini nih, kita main 1 jam aja kemarin level 7 ya, belum bisa cuan gitu ya. Mungkin seharian baru, kalau main seharian gitu baru mungkin berasa tuh ya teman-teman. Artinya apa? Artinya di game RMT itu sama dengan kayak orang bekerja teman-teman. Oke, makanya nih harus kenali dulu konsepnya. Jadi kalau kalian main game RMT pada umumnya ya, itu adalah sama dengan kalian bekerja. Anjir, ini bagus juga wih anjir. Terus dapat uang, itu RMT. Sedangkan NFT itu lebih kayak ke diversifikasi aset, dalam tanda kutip investasi ya, dalam tanda kutip ya, bukan investasi betulan ya, karena kalau jadiin investasi juga sangat beresiko ya. Jadi tidak boleh kita all in di aset yang beresiko secara keuangan teman-teman. Jadi kalau mau game NFT itu boleh ya, boleh, dua-duanya boleh dimainkan. Justru itu harus jadi strategi. Strateginya gimana? Kita nyangkul di game RMT ya, kita cari game NFT yang pasif tapi menghasilkan ya, pasif tapi menghasilkan. Jadinya sumber penghasilan kita jadi dua, yang satunya aktif income, yang satunya pasif income. Nah itulah kenapa kita kemarin ada Capital City ya. Kenapa? Karena aku pengen di sana ada dua-duanya, aktif income-nya ada, pasif income-nya ada ya gitu teman-teman. Meskipun sekali lagi game RMT itu punya sesuatu yang apa ya, lebih bisa dibilang lebih hard lah gitu ya untuk menghasilkan uangnya, apalagi di game-game yang masih belum marketnya besar ya. Kenapa? Ya karena kan kalian harus cari marketnya ya. Makanya sebenarnya mau game itu besar atau gamenya kecil, tetap kita harus cari marketnya kalau kita mau apa, berpenghasilan yang lebih. Kayak misalkan aku kan selalu nyentuhin yang namanya World of Warcraft. Kenapa? Karena World of Warcraft ini adalah game ya penghasil uang sistem RMT ya, yang pemainnya itu terbanyak teman-teman ya, 2 juta player ya di seluruh dunia ya. Nah kalau teman-teman cuman mau gitu-gitu aja ya, teman-teman cukup mainkan gamenya terus-terusan ya, cari agen ya. Sampai kapan ya penghasilannya ya gitu-gitu aja ya. Awal rilis ya awal rilis baru nih, server baru, kalian bisa cuan gede tuh ya, mungkin bisa 10 juta 15 juta mungkin ya. Supaya ini aja, supaya tidak terlalu ini, supaya enak aja gitu ngebahasnya ya teman-teman. Karena kan ada player-player kita juga yang mainkan menghasilkan di World of Warcraft memang besar, tapi ya untuk jangka panjang ya teman-teman, itu kan mereka kan server baru lagi ya. Jadi server baru lagi, dan itu adalah keuntungannya justru ketika server baru lagi, itu keuntungan karena rate-nya jadi press lagi, dapat cuan gede lagi. Tapi terus turun lagi, rate selalu kayak gitu, turun server baru, turun server baru. Nah ya, jadi kayak gitu sistemnya itu, sehingga teman-teman nggak akan bisa apa ya, maksimal gitu cuannya kalau jadi player doang. Makanya di sini Koinspirasi Digital ya ngajakin teman-teman buat belajar
tab lebih lanjut, yaitu sesuai dengan namanya game RMT. Di akhirnya ada trading, itu adalah jual beli ya, bukan hanya sekedar game jual beli bukan sekedar game yang menghasilkan mata uang terus dijual. Itu jadinya jual-jual, bukan jual beli. Kalau jual beli namanya kalian kumpulin ya duit kalian ya dari hasil farming nih kayak gini nih. Nanti aku contohin ya. Oh ya udahlah, aku bikin series itu aja ya. Aku bikin series contoh aja ya. Jadi di sini setiap jam aku akan buat konten ya teman-teman. Nanti ya aku kan dapat uang nih dari jualan goldnya, oke? Meskipun lama ya, harusnya emang langsung jual beli gitu harusnya, karena aku selalu kayak gitu di game Toram Online juga sama. 2017 aku mainkan, aku langsung jadi jual beli gitu ya. Aku beli di game ya, cari yang murah, aku jual di Facebook gitu ya teman-teman. Cari yang lebih murah daripada harga yang di Facebook ya, meskipun banyak juga scamnya teman-teman ya. Jadi itu yang aku lakukan. Nah, termasuk di game Hot Toot Online juga sama, atau di game RMT apapun. Kalau mau cuannya cepet, gede ya, dan berkembang ya, semakin lama kalian mainkan semakin cuan, itu berkarir teman-teman ya. Dijual belinya, bisa dibilang agen, bisa dibilang bandar ya, bisa dibilang apalah, terserah kayak namanya ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi berkarir. Nah, contoh misalkan kalian belum punya uang buat modalnya, nggak apa-apa, kalian farming dulu di awal teman-teman. Farming dulu nih. Jadi setelah farming nanti ya kalian kan dapat uang. Uangnya sisihin ya, misalkan maksimal 50% buat kalian belanjain lagi tuh ya. Dijadiin apa? Dijadiin gold hardwood misalkan, dijadiin spina ya, Toram Online, dijadiin apa, silver Albion Online ya. Jadi 50% nya teman-teman boleh pakai jajan ya, boleh pakai makan. 50% nya lagi itu buat digulung teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan magic loop atau compounding rate ya, atau apa, bola salju. Jadi duit kalian nantinya ngegulung terus ya. Kalau kalian cuma mainkan gamenya, farming, setiap bulan dapat uangnya habis semua buat jajan ya, kalian nggak bakal bisa berkarir teman-teman di game RMT gitu teman-teman. Jadi berapapun kalian bisa dapat di game RMT manapun ya, cari yang sesuai dengan enaknya teman-teman bermain game di sana dan menghasilkan uang. Sisihkan ya maksimal ya. Kalau kalian ekstrim boleh sisihkan semuanya. Kalau aku kan sisihin semuanya ya. Kalau aku dapat nih gratisan nih, itu aku sisihin semuanya, cari kemanain lagi nih duit gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga mau lakukan itu untuk berkarir, lakukan teman-teman ya. Sisihin akan 50%. Nah, kalau tadinya kalian main game 1 bulan di RMT di Hot Toot Online, misalkan dapat gol sehari, misalkan sehari anggaplah 50.000 gol, atau sehari 20.000 gol lah. Kita kan selalu hitung paling kecil dulu ya. Kayak kemarin tuh di Brilliant Crypto aku kan ngitung paling kecil dulu tuh ya. Tapi yang komentar apa? Yang komentar justru, lah aku dapatnya 50.000 kok, lah aku dapatnya sehari 80.000 kok. Nah, pada saat aku ngitung itu cuma 20.000 teman-teman. Bayangkan jika kita ngitung paling kecil aja ya, hasilnya bisa seperti itu dengan melakukan magic loop, apalagi kalau hasilnya lebih daripada itu teman-teman ya, lebih daripada itu. Contoh misalkan di Hot Toot Online kalian bisa dapat 50.000 gol sehari. Yang jadi problem adalah apa? Yang jadi problem adalah komentar-komentar teman-teman ya, WhatsApp yang masuk, Telegram yang masuk, itu adalah pada nggak bisa jualan goldnya ya. Di game RMT manapun teman-teman akan nggak bisa jualan mata uangnya, kecuali yang marketnya udah besar seperti Toram Online, Albion Online ya, Growtopia. Itu sih kalian nggak bakal kekurangan ini ya, agen ya teman-teman, karena itu udah 20 tahun teman-teman ya. Itu udah pasti di Instagram di mana-mana udah banyak banget itu teman-teman ya, yang nerima, yang nampung. Nah, termasuk aku, Toram Online aku masih nampung ya, tapi hanya Toram Online sementara saat ini yang masih nampung teman-teman ya. Kenapa? Karena Toram Online yang paling apa ya, baik ya. Dia nggak pernah, akun aku tuh dari 2017 itu akun sampai sekarang jual beli itu hampir tiap hari teman-teman. Alah mati kocak. Apa yang terjadi? Tidak ada pembanned dan mantap. Toram Online is the best. Jadi kalau kalian mau ngumpulin uang itu carilah yang minim bannednya. Kalau kalian mau jual beli mata uang itu cari yang minim bannednya. Kalau yang gede resikonya, kalian harus cuannya gede. Kayak misalkan Hot Toot Online kemarin kita di banned. Nah berarti kita harus cari cuan gede
ya. Karena apa? Karena sekalinya di banned uang kita hilang semua ya, cash kita gold kita. Contoh misalkan kalau aku di Hardwood online ya, beli misalkan di 0,5 ya, aku jual di 1 gitu misalkan. Untungnya 50% tuh. Untungnya 50%. Ya untuk apa? Untuk menghindari resiko banned. Karena kalau di banned juga hilang semua goldnya, ya duitnya. Gitu. Makanya aku ambil red 1 dan itu pun laku. Kenapa? Karena aku bisa bangun komunitas. Nah, itulah yang teman-teman juga harus lakukan dari sekarang. Mulai bangun komunitas. Wah, ribet. Ya kalau ribet ya udah jangan ya. Kalau ribet jangan ya. Tapi kalau kalian mau berkembang, silahkan pelajari, mulai dicoba. Oh ternyata kalau aku update status kayak gini di Facebook, ada loh orang yang masuk ke channel Telegramku. Oh ternyata kalau aku bikin video pendek kayak gini di TikTok, ada yang mau masuk channel Telegramku ya. Gitu, diuji coba semuanya, dicobain teman-teman. Bukan dikit-dikit susah, wah dikit-dikit ribet. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa teman-teman ya. Gak bisa berkembang dimanapun. Nah, karena memang kita harus mau ribet, harus mau ambil tanggung jawab, harus mau upgrade semuanya gitu ya. Mikirin lebih besar lagi caranya, mikirin strateginya. Ada salah gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau berkarir di game RMT itu cocok banget, karena rata-rata hampir mayoritas semua game RMT aku mati. Bentar, oke aman. Hampir semua ya game RMT itu rata-rata panjang umurnya. Hanya aku sering bilang, bayangkan jika teman-teman sudah berkarir sejak 5 tahun yang lalu di game RMT. Berkarir ya, bukan main game. Kalau cuma main game doang mah ya semua orang main game Toram online, semua orang main game Growtopia ya, tapi tidak berkarir. Ya gitu-gitu aja guys. Apa maksud dari berkarir? Ya kalian kenalin diri lah. Kalian branding diri kalian sebagai orang yang mainkan game Growtopia ya, yang udah lama ya. Terus kalian mulai bangun komunitasnya ya. Ingat, komunitas yang bagus ya itu hanyalah channel, bukan grup ya teman-teman. Channel Telegram, channel WhatsApp ya. Biar apa? Biar kalian tidak terganggu waktunya ya, dengan nanti mulai ada provokator, ada hater. Karena semakin kalian besar semakin ada tuh yang kayak gitu muncul ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang tuh supaya tidak terganggu ya, pakai channel aja, bukan pakai grup. Atau boleh juga channel Telegram atau channel WhatsApp atau channel Discord dan lain-lain, boleh teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Semoga sih bisa bermanfaat ya, karena ini masih 17 menit ya, dan kita akan main 1 jam. Jadi kita akan cari materi pembahasan lagi ya. Berarti materi tadi kita udah selesai ya. Jadi kalau teman-teman mau berkarir di game ya, game RMT, karena kalau di game NFT itu ledakannya dahsyat. Jadi game NFT itu kayak kita main spekulasi lah gitu ya teman-teman. Kita mainkan di sana ya, dapatin kriptonya, kalau meledak ya alhamdulillah, gitu doang teman-teman ya. Jadi memang spekulasi di sana ya, di game NFT itu cari-cari yang JP gitu ya kalau kata orang gitu ya. Tapi boleh gitu, maksudnya itu dimainkan ya untuk kalian bisa, tapi sedikit aja kalau mau mengeluarkan uang ke sana gitu. Jangan lama-lama dan jangan fokus mainnya terus-terusan gitu ya, habisin waktu. Tetap kalau berkarir mah nggak ada yang lebih bagus daripada game RMT ya teman-teman. Itu wah aku salah kayaknya guys. Ini jabrik budak aja jabrik segede bagong. Oke, materinya apa lagi nih guys yang mau kita bahas? Psikologis. Nah, mati. Jadi teman-teman, secara psikologis dari materi kelasku itu teman-teman bisa lihat di koinspirasidigital.com, itu membership ya. Jadi membership YouTube kita itu ada di website ya, silakan. Mulai dari 100 ribuan kalian udah bisa tontonin semua video eksklusif ya, dan kita akan terus update ya video eksklusifnya. Lihat aja ada apa aja videonya di sana ya. Kalian bisa belajar tentang YouTube ya, gimana sih caranya ya dari YouTube kok bisa ngasihin uang puluhan juta meski belum 1000 subscribe gitu ya. Itu karena orang-orang pemula nih main di YouTube itu yang ngejarnya AdSense ya, biar 1000 subscribe gimana tuh, bari apa, dan itu pun ya nggak dipikirin caranya gimana, asal upload.
Oh, inspirasi digital ini apa ya? Bukan akun utamaku teman-teman di YouTube. Jadi ada YouTubeku yang lain ya. Dan ini hasil risetku dari YouTube yang pertama. Sehingga aku cobain ya. Ya itulah yang terjadi. 1000 subscribe kalian sebelum 1000 subscribe kalian udah bisa cuan puluhan juta. Caranya teman-teman bisa tonton di video eksklusif ya, koinspirasidigital.com. Cek di deskripsi. Terus apalagi tontonan di sana ya, nanti sebelum kita masuk ke psikologis game RMT ya. Apalagi yang ada di sana? Ada namanya affiliate marketing, teman-teman. Ya, di sana ada profesional affiliate marketing. Di mana di channel YouTubeku sebelumnya, aku selalu itu di sana, jadi kalian bisa lihat tuh channel YouTubeku apa. Di sana ada. Soalnya aku screenshot. Aku berkali-kali juara 1, teman-teman, sebagai affiliate. Ya, sebagai affiliate marketing aku juara 1, teman-teman. Jadi saat itu salah satu marketplace ya game Indonesia terbesar tuh ngadain event ya, ngadain challenge ya, kompetisi affiliate atau bahasa lainnya referral ya. Nah, kompetisi itu aku ikutan tuh. Pada saat aku ikutan, aku berkali-kali juara 1, teman-teman. Nah, juara 1. Bukan cuma itu, aku juga bisa kemarin tuh yang terbaru aku posting di status WhatsApp ya. Itu juga aku dapat 10 juta tuh ya dari affiliate marketing ya. Nah, itu jadi kalau kalian mau nge-YouTube juga bisa gunakan affiliate marketing, teman-teman. Bukan cuman apa? Ngejar-ngejar AdSense. Kalau untuk orang-orang seperti kita nih, orang-orang di kampung ya, yang nggak punya akses ke YouTuber-YouTuber besar, akses ke TV, akses ke banyak hal gitu yang tidak bisa kita akses, terbatas ya, kita jangan cari AdSense dari awal gitu. AdSense biarkan jadi bonus saja ya, gitu teman-teman. Bisa dari affiliate marketing. Nah, itu aku cobain lagi tuh di Koinspirasi Digital ya. Dan tetap berhasil. Jadi udah dicoba berkali-kali dan tetap berhasil. Makanya aku jadikan itu materi eksklusif ya di koinspirasidigital.com. Cek aja deh linknya di deskripsi, teman-teman ya. Nah, itu. Terus apalagi di sana ya. Belajar tentang gimana sih caranya supaya kita bisa ya dalam tanda kutip nih ya, kaya dari game. Nggak cuma gitu-gitu doang, cuma main game dapat seratusan ribu udah seneng, dapat 1 juta udah seneng ya, alhamdulillah. Tapi kan kita pengennya lebih daripada itu. Nah, pertama kita harus mengenal psikologis market di game, teman-teman. Nah, alasan kenapa aku mainkan game ya dan menjalankan bisnis di dalam game ya, termasuk jual beli mata uang di dalam gamenya, karena psikologis di dalam game itu orang ketika sudah top up, uang di dalam game mereka itu tidak dianggap sebagai uang nyata, sehingga lebih mudah dibelanjakan, teman-teman. Nah, kalau kita punya uang di dunia nyata 1 juta misalkan, kira-kira apa ya, dan uang kita nggak banyak gitu ya, 1 juta nih, uang kita nggak banyak, cuma 1 juta nih. Itu uang 1 juta, teman-teman, itu kalau misalkan bulan depan gajian lagi kan, atau bulan depan dapat lagi kan, itu uang 1 juta itu gampang banget tuh keluarnya. Tiba-tiba kalian buka Shopee, tiba-tiba kalian buka Tokopedia ya, atau tiba-tiba kalian buka TikTok ya, itu keluar aja tuh. Kira-kira kayak gitu atau enggak? Kalau cuma punya 1 juta 1 jutanya, itu belum tentu, teman-teman. Karena pasti mikir ya, mikir ini harus bertahan nih, karena 1 bulan lagi nih kita dapat duit itu. Tapi kalau udah di dalam game, kalian top up nih 1 juta. 1 juta nih, bener-bener literally 1 juta rupiah misalkan di dalam game. Itu untuk beli senjata, untuk beli armor ya, beli apapun di dalam game ya. Itu mudah banget habisnya. Seketika jedar lah habis. Kenapa? Karena secara psikologis ya, data yang kupunya adalah orang-orang yang bermain game itu tidak menganggap uang di dalam game itu uang beneran, karena memang bukan uang beneran, sehingga mengeluarkannya itu lebih cepat. Makanya kenapa ya aku punya bisnis 2018 itu jasa top up game Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Itu gila-gilaan coy, gila-gilaan. Aku sampai punya 3 admin buat ngurusin top up doang. Itu, teman-teman. Kenapa? Karena wah gila tuh, bocil-bocil yang nggak berhenti top up. Itulah psikologis market di game ya, mudah mengeluarkan uang, lebih nggak mikir lah gitu artinya ya. Itulah kenapa kata aku, kalau kalian mau berkarir di dalam game itu ya layak untuk diperjuangkan, teman-teman.
Meskipun kalian bilang wah ini susah, wah ini nggak ngerti, ya semuanya juga mulai dari nggak ngerti, semuanya juga mulai dari nggak bisa jalan kaki, ya semuanya juga bahkan nggak bisa tuh gerakin apapun gitu teman-teman ya, kecuali nangis gitu. Semuanya juga harus belajar itu teman-teman. Kalau ngomong susah memang kalian bisa langsung lari, kan susah juga jalan jatuh lagi, mulai 1 langkah 2 langkah jatuh lagi, mulai lagi 3 langkah jatuh lagi, nangis lagi ya. Tapi dicoba lagi, bukan berarti udah jatuh nangis, ah, udah aku nggak mau jalan kaki aja, mampus gitu ya. Kalau ada pikiran kayak gitu dulu nih waktu kita bocil, ah, udah nggak mau jalan lagi, ah gimana guys? Itu teman-teman. Jadi memang kalau susah itu ya udah wajar, biasa aja, gak usah disebut-sebut susah, nggak usah, pelajari aja gitu, coba lagi aja, gas gitu teman-teman ya. Oke, apalagi pembahasannya udah ya, psikologis marketnya segitu aja. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang psikologis marketnya, di sana ada banyak ya, tentang psikologis market ya, tentang motivasi ya dan segala macam, yaitu teman-teman bisa tonton aja video eksklusifnya ya di koinspirasidigital.com. Apalagi nih kita bahas, karena kita masih baru 25 menit ya Allah, setengah jam lagi, lama ini coy ya. Kalau main game tidak dinikmati 1 jam berasa lama ya, karena ini bikin konten ya, harus sambil ngomong. Kalau main game biasa kan diem ya, sambil mau ngomong nih aku harus bahas apa lagi gitu. Bahas apa lagi guys, kira-kira bahas apa lagi? Apakah bisa 250.000 sehari? Bisa orang kalian jualan. Contoh nih ya, contoh kalian mainkan game ya 1 bulan di game Horde Online, contoh dapat misalkan 500.000 ya rupiah misalkan, setelah dikonversi dari gol ke rupiah. Oke, terus di apa nih, super gol. Terus ya 500.000 rupiah itu kalian belanjain, cari yang rate-nya sampai 0,4 kalau bisa. Kalau aku 0,5 udah oke. Tapi kalau mau 0,5 kita hitung supaya gampang. Artinya 500.000 itu kalian bisa dapat 1 juta gol. Nah, makanya aku bilang bangun komunitas. Mulai share-share kalian punya gameplay, mulai share-share kalian punya ide, mulai share-share kalian punya cara, di-share, sharing ya. Dahulu selling kemudian. Itu kan kemarin kita bahas di cara mendapatkan uang 1 juta per minggu, yaitu coba ditonton, itu detail banget. Sharing sehingga kalian punya komunitas. Jadi 1 bulan kalian mainkan game sambil sharing, sambil bangun komunitas. Berapapun yang masuk ke komunitas kalian, bodo amat dulu. Setelah itu nanti kalian akan belajar sendiri. Oh ternyata harus kayak gini nih, nambahin komunitas tuh ya, nambahin member channel tuh. Oh nanti kayak gini, oh nanti kayak gini. Ini bodo amat dulu aja bulan pertama mah. Ya syukur-syukur mau mikir bulan pertama gimana caranya nih. Langsung hari pertama evaluasi, hari kedua evaluasi, hari ketiga evaluasi. Tapi kalau enggak pun ya udahlah, nggak apa-apa, bodo amat ini dulu aja. Mainkan game, screenshot, sharing, mainkan game, screenshot, sharing. Tapi call to actionnya adalah masuk ke channel Telegram. 1 bulan kalian dapat 500.000, ada orang-orang yang udah masuk ke Telegram kalian. Kalian belanjakan itu gol ya. Yalah, dari 500.000 cari rate 0,5 sehingga dapat 1 juta gol. 1 juta gol teman-teman, itu kalau teman-teman habisin 2 hari berarti kan ya, 1 juta gol habisin 2 hari. Gimana caranya 1 juta gol habisin 2 hari? Berarti kalian harus ngejual 100.000 gol ke 10 orang ya, atau 50.000 gol ke 20 orang gitu. Jadi kalian harus cari dulu targetnya, kira-kira kita mampunya ngejual berapa ke per orang ya, supaya kita bisa dapat sekian gitu. Berarti dalam 2 hari kalian bisa ngejual 100.000 gol ke 10 orang ya, dalam 2 hari. Berarti seharinya 5 orang ya, atau 50.000 gol ke 10 orang dalam 1 hari, sehingga ya setiap harinya kalian bisa dapat 250.000. Tentu aja tidak mudah, tapi harus dipraktekkan kalau kalian mau berkembang dan kalau kalian mau berkarir. Cobain aja orang gratis. Kok bisa-bisanya yang gratis ini ya nggak dicobain?
Banyak orang di luaran sana ngeluarin duit buat dalam tanda kutip investasi dan kehilangan uangnya. Sementara kita ada potensi gratisan kok nggak dicobain, itu agak aneh teman-teman ya. Kan ini kita kan gratisan. Ya, apa yang maksud gratisan? Gratisan itu maksudnya adalah ngumpulin orang-orang di komunitas. Itu kan gratis tuh, ya kan? Dan apakah 500.000 itu langsung dihabiskan? Ya nggak perlu juga. Coba aja dulu mulai dari 100.000, aku juga gitu. 100.000 berarti kan kita dapat 200.000 gol tuh. 200.000 golnya cobain aja dulu habisin. Kalau udah mau habis ya belanja lagi. Hanya butuh komunitas supaya ada yang jualnya, supaya ada yang belinya. Itu teman-teman. Artinya kita hanya butuh 10 orang per hari kalau kita mau jual 50.000 gol per orang. Atau kita butuh 5 orang sehari ya untuk menjual 100.000 gol. Dan kita cari tahu dulu untuk apa gol di sini. Ya teman-teman. Untuk apa nih gol nih di sini kira-kira? Oh, gol di sini itu untuk beli senjata nih segala macam nih. Oke. Supaya orang beli senjata gimana nih? Oh, kita akan sharing cara dapetin duitnya gimana. Oh, di tempat yang tinggi nih dapat duitnya kayak gini. Tapi senjatanya harus kayak gini ya. Nah, orang jadi pengen beli senjata-senjata itu pakai apa? Pakai gol. Gimana lagi nih biar orang mau beli golnya ke kita? Oh, supaya orang-orang ini gitu ya berbisnis di dalam gamenya, jual beli berries misalkan, jual beli koal ya, jual beli item. Karena harus jual beli, mereka kan nggak punya modal nih ya. Nah, beli golnya. Oh, berarti kita harus share kayak gitu. Itu namanya strategi teman-teman ya. Itu teman-teman. Berapa lama nih kita nih? Aduh, jangan di sini mati. Ya, biarin mati aja. Oh enggak. Kuat. Habis ini biarin mati aja. Mau ngecek tuh. Peace of hide. Apaan sob hide? Ya Allah, baru 30 menit loh. Guys, baru 30 menit woy. Gile. Judulnya 1 jam lagi. Aduh. Kita lanjutkan guys. Kita lanjutkan. Bahas apa lagi? Bahas apa lagi kira-kira yang dibutuhkan nih, karena kita butuh modal, nanti kita ambil aja ini. Apple udah 10 belum sih? Oh, udah lebih guys, udah lebih dari 10 guys. Aku mau ke ini dulu ya, mau ke rusa lumayan soalnya 10 guys harganya guys. Tanduk rusa ini 10 lumayan soalnya. Oke, berikan aku tandukmu. Nanti kita cobain ya di rusa dapat berapa nih tanduk. Oh ya, berikan aku tandukmu. Duar. Oh ya, berikan aku tandukmu. Duar. Mantap. Pantesan orang-orang ngumpul di sini ya. Ternyata tanduk rusanya harganya lumayan ya. Tapi sebenarnya kalau kita hitung sih nanti harus kita bandingkan sih. 1 jam di sini sama 1 jam di apa tuh? Tikus ya. Kayaknya sih tetap tikus sih yang cuannya. Cuma ya bosan aja main game kayak gini guys. Aku tuh sekarang udah nggak bisa kuat guys ya main game terus-terusan. Farming tuh nggak kuat karena bosan. Gak ada tantangannya. Kalau udah nggak ada tantangannya aku nggak bisa. Makanya aku paling bikin konten udah jual beli aja. Karena tantangannya selesai. Wis dapat tuh guys. Makanya alhamdulillah nih ada tantangan baru ya kan. Aku bikin game gitu kan. Kayak hari ngoding ya. Seru itu ya. Lebih seru daripada mainkan game ternyata. Gila guys, 1 jam lagi loh. Seperti biasa ya, kita jangan full 1 jam ya. 50 menit. Apa nih? Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ya? Supaya teman-teman bisa 1 langkah lebih maju lagi daripada cuma sekedar farmer. Kenapa orang kaya makin kaya?
orang menengah nggak kaya-kaya, orang miskin makin miskin. Kita bahas itu. Supaya nanti setelah kalian dapat uang, kalian tahu, oh uangnya harus kemana sih gitu. Alasannya adalah kita mulai dari yang orang miskin dulu. Orang miskin itu cenderung membeli sesuatu yang konsumtif, teman-teman. Ketika mereka dapat uang, dia dihabiskan sama yang konsumtif. Bahkan yang mereka tidak sadari, sesuatu yang mereka beli terus-terusan ambil uang mereka. Bahkan saat sedang tidur. Itu teman-teman ya. Itu bahaya. Contohnya nanti ada di kelas menengah. Intinya adalah orang miskin itu ketika dapat uang ya, itu langsung dihabiskan untuk yang konsumtif dan tidak pernah berpikir untuk sesuatu yang produktif. Nah, jadi ada yang namanya liabilitas, ada yang namanya apa? Aset. Aset adalah sesuatu yang kalau kita beli itu nambahin terus duit kita. Nah, sedangkan liabilitas itu kalau kita beli itu justru malah ambil duit kita. Itu yang kedua, orang menengah nggak kaya-kaya karena ya tadi yang mereka beli adalah sesuatu yang sama nih, dia juga nggak mikirin aset gitu. Tapi yang mereka beli ada apa? Sesuatu yang terus ngurangin duitnya meskipun dia tidur. Kan serem guys. Untuk apa? Banyak kendaraan. Belum harus punya mobil, mereka mikirin gimana caranya punya mobil dan akhirnya punya mobil. Yang setiap tahunnya harus ngeluarin uang untuk pajak, yang setiap waktunya harganya terkikis tuh. Oh, misalkan kalian beli mobil baru nih, ya kan? Harga berapa, misalkan 250 juta. Terus 1 bulan kalian pakai, duitnya udah berkurang tuh. Nggak bisa tuh kalau dijual lagi 250 juta tuh, nggak bisa tuh. Ya setidaknya ngurangin 20 juta tuh. Itu. Jadi 2 bulan udah habis, hilang 20 juta tuh. Berkurang tuh. Apalagi kalau mobilnya bukan dipakai untuk sesuatu yang produktif, kecuali dipakai buat produktif. Apa misalnya nge-Grab ya, kerjasama, join gitu ya, bisnis segala macam. Atau memang kebutuhan ke kantor yang jauh harus pakai mobil, dan kalau pakai mobil biaya transportasinya jadi murah. Tapi yang terjadi adalah tidak betul-betul butuh mobil, punya mobil. Akhirnya apa? Ya uangnya kekikis terus. Bukan cuma pajaknya setiap tahunnya, tapi harga mobilnya juga terus turun. Belum lagi apa? Mengeluarkan untuk biaya servis bulanan. Apalagi kalau nyenggol-nyenggol ya, tiba-tiba juta aja keluar. Itu kenapa orang menengah nggak kaya-kaya, orang miskin semakin miskin. Yang ketiga, lalu kenapa nih orang kaya makin kaya? Karena yang diutama ketika dapat uang, yang mereka belanjakan adalah aset. Dapat nih duit nih misalkan ya 10 miliar, yang mereka pikirkan adalah uangnya dikemanain lagi nih biar gak tidur. Ya bahkan inflasi dia pikirin gitu. Oh uangnya aku masukin saham deh. Oh uangnya aku jadiin ini deh, apa namanya, ruko. Oh uangnya jadiin kontrakan deh. Jadi yang mereka pikirkan di awal adalah aset apa lagi yang mau mereka miliki. Baru setelah asetnya menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keinginannya, ya kebutuhan keinginan ya, memenuhi nafsu keinginannya, baru ya dibeliin. Contoh misalkan aku mau kredit mobil ya, yang setiap bulannya itu bayarnya itu setorannya itu misalkan 3 juta. Gimana caranya supaya aku bisa punya setoran 3 juta dan aku tetap kaya? Caranya adalah kita harus punya passive income yang setiap bulannya 3 juta. Misal, berarti kalau 3 juta ambil dari 10% per tahun ya, berarti kita harus punya berapa nih? Kalau 300 juta per tahun 10%, kan 30 juta ya. 30 juta berarti per bulan sekitar 2 jutaan. Nah itu baru boleh. Berarti kita cari sesuatu yang bisa menghasilkan uang 10% dari total yang kita investasikan atau kita belanjakan untuk
aset tadi, terus menghasilkan 10%-nya atau sekitar 3 juta atau 3 juta kurang. Nah itu baru boleh kita kredit mobil, kredit yang lain tuh baru boleh tuh. Itu dari ilmu orang-orang yang kaya teman-teman. Gimana caranya kita mau beli mobil yang harganya 1 miliar? Ya kita harus bisa ngumpulin pasif income kita sampai 1 miliar. Bukan dari aktif income. Karena aktif income itu harus dirubah dulu menjadi pasif income. Contoh, kalau teman-teman punya uang 1 miliar, ya berapa yang harus dibelanjakan ya kalau kata ChatGPT. Kemarin aku cek ChatGPT gitu ya. Setidaknya itu maksimal 40% itu masukin ke saham. Karena uangnya nanti di saham itu bisa dapat dividen per tahunnya. Itu teman-teman. Jadi bukan satu baru kan rata-rata kan gini ya. Orang nih punya uang nih 1 miliar. Orang punya uang 100 juta. Orang punya uang berapa gitu ya. Itu kan mereka langsung belanjakan. Bahkan belum punya uangnya mereka kredit gitu kan. Belanjakan misalnya baru punya uang 1 miliar langsung beli rumah 1 miliar. Atau beli rumah 800 juta. Habis semua tuh. Uangnya mati. Jadi nggak ada potensi buat kaya tuh. Potensi buat kayanya nggak ada tuh. Karena uangnya langsung dihabiskan. Harusnya itu jadi power. Uang yang kita miliki itu jadi power kita untuk punya apa? Aset yang menghasilkan. Nah dari aset yang menghasilkan itulah baru kita tutup itu nafsu keinginan kita. Makanya yang orang-orang kaya lakukan adalah membeli waktu ya, sehingga aktif income-nya perlahan boleh dikecilin tapi malah pasif income-nya yang diperbesar. Jadi selagi masih muda itu cari aja terus, investasi aja terus. Karena kita punya apa? Karena kalau nanti udah tua kita nggak punya investasi apapun, tidak punya pasif income, mau sekuat apa kita kerja, mau seusia berapa kita tetap kerja teman-teman. Masih mau main game kayak gini nih berjam-jam ya, tulang udah keropos gitu ya. Ini duduk udah kayak gini nih ya kan, tulang udah keropos, duduk udah kayak gini, usia 55 tahun main game kayak gini gitu kan. Janganlah. Maka carilah yang bisa pasif supaya kita nggak terlalu terus-terusan kerja di usia tua nanti. Masa udah muda kerja maksimal gitu ya, udah tua juga harus kerja maksimal lagi. Itu janganlah teman-teman ya. Itu teman-teman, itu dari guruku, guru keuanganku ya. Waktu aku ikutan kelasnya yang dibahas salah satunya dari itu, kenapa orang miskin semakin miskin, orang menengah gak kaya-kaya, sedangkan orang kaya semakin kaya. Itu kata guruku, orang miskin itu ketika dapat uang langsung habis sama sesuatu yang konsumtif. Orang menengah itu kalau dapat uang itu juga sama, bukan cuma konsumtif tapi malah mereka tidur pun mereka kehilangan uang gitu ya. Namanya itu apa ya, spending money itu namanya, passive spending income ya, passive spending income namanya. Jadi dia tidur pun uangnya terus tergerus. Wah keren banget kan, tidur uangnya terus tergerus. Kenapa? Nilai harga yang mereka beli. Nah, sedangkan orang kaya ketika dapat uang mereka sisihkan untuk apa? Untuk aset. Bahkan ekstrimnya lagi, ini nih ekstrimnya lagi nih guys, orang kaya nih dapat duit beliin aset, asetnya ngasilin uang. Aset yang pertama tadi yang ngasilin uang itu dibeliin aset yang kedua. Jadi dia dapat duit, cari aset yang pertama, yang pertama ngasilin duit, cari aset yang kedua, cari yang pertama tetap ngasilin duit, yang kedua juga ngasilin duit, aktif income jadi ngasilin duit, cari lagi aset yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kenapa yang kaya makin kaya, karena yang mereka hasilkan itu dijadiin terus aset 1, 2, 3, 4, 5. Contoh misalkan kayak lebih simpel ya. Kalau misalkan di kampung itu kan rata-rata kan ini apa namanya, misalkan ke ini ke apa tuh namanya, kontrakan ya kan, bikin kontrakan 2 ya kan. Ini mantep nih, bikin kontrakan 2, terus kontrakannya ngasilin setiap bulan 1 juta. 1 tahun berapa? 12 juta ya. 2 tahun berapa? 24 juta. 3 tahun berapa? 36 juta. Bikin lagi satu
satu kotak. Dan seterusnya. Itu yang orang kaya lakukan, tapi dalam ini ya, lingkup yang lebih besar lagi. Itu teman-teman. Ada juga, itu kan namanya compounding rate atau aku sebut dengan magic loop. Ada juga orang nih punya beca dan dia bertahun-tahun narik beca yang nganterin anak orang kaya. Jadi antar jemput pakai beca tuh. Ternyata setelah sekian tahun dia jadi punya 2. Terus bilang ke si orang mamahnya punya anak ini, mulai besok yang nganterin bukan saya ya. Kalau di film kan gini ya, kalau besok yang nganterin bukan saya ya nyonya. Gak tahu kalau di dunia nyata ada beneran kayak gitu guys. Terus siapa? Ini saudara saya. Ternyata dia udah punya 2 domba. Ini kisah nyata. Ternyata dia udah punya 2 domba. Apa? Udah punya 2 beca. Nah, akhirnya penghasilan dia sekarang gak 1. Yang 1 bagi hasil sama saudaranya, yang 1 tetap penghasilan sebagai active income. Tapi udah mulai ada passive income-nya. Sehingga beli beca yang ketiga itu lebih cepat daripada membeli beca yang kedua. Ya. Dan seterusnya akhirnya becanya jadi berapa waktu itu? 15 atau 20 beca dan akhirnya jadi juragan beca. Itu yang namanya magic loop. Compounding rate. Ya, gelindingin bola salju. Dan itu bisa diterapkan di dunia game, teman-teman. Semua yang tadi itu bisa diterapkan di dunia game. Nah, makanya di sini dimanapun kalian menghasilkan uang itu bisa diterapkan, ya termasuk di dalam game. Jadi ya seenaknya aja. Kalian mau ngasih uang di mana? Kalian mau ngasih uang dari affiliate ya silakan belajar affiliate. Ya silakan belajar caranya referral. Mau ngasilin di YouTube ya kalian belajar YouTube ya. Semua kelasnya ada di Koinspirasi Digital ya. Kalian mau ngasilin di game ya silakan di game ya. Kalian mau belajar tentang keuangan lebih lanjut juga ada, silakan ya. Itu cara baca laporan keuangan saham juga ada itu ya. Lengkap lah ya, insya Allah kita akan terus update materi-materi baru ya di koinspirasidigital.com. Oh alhamdulillah nih materi guys ya, 45 menit nih guys kita guys ya. Dapat berapa kita? Dapat 10 apa nih namanya, stag gerak ya, berarti dapat 100 gol nih dari sini ya. Belum dari sini, nanti kita coba jual ya setelah levelnya 15. Kita lanjutkan lagi teman-teman, gas. Apalagi nih kira-kira yang mau dibahas nih, gimana menurut teman-teman nih video 1 jam kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah banyak materi daging yang bisa teman-teman praktekkan teman-teman ya, bukan hanya di dalam game ya teman-teman gitu, dan termasuk di dalam game. Strategi main game itu aku selalu gunakan 2 strategi ya, selalu cari yang pasif dan selalu juga yang aktif. Awal-awal ya, kalau awal-awal tuh harus selalu kayak gitu. Kalian jangan sampai ngandelin cuma yang pasif. Wah, kalian terlalu buang waktu kalau kayak gitu. Ngandelin sesuatu yang pasif sementara kalian masih punya tenaga. Jadi kalian harus cari yang aktif juga gitu teman-teman. Terus setelah itu baru tuh mulai cari project, bangun sesuatu yang bisa kalian besarkan. Ya berkarir di game RMT, mulai jadi bandar besar. Dari awalnya Herdwood Online, mulai jadi apa? Mulai jualan spina, mulai jualan silver, wah sampai besar. Itu teman-teman ya. Nah, kita kan punya marketplace ya, jualitem.com. Memang kita belum bisa lanjutkan karena fokus kita lagi di game Capital City ya. Kita mau besarkan dulu, update dulu ya gamenya. Baru kita balik lagi nanti kalau udah lumayan santai di Capital City ya, kita akan balik lagi, kita besarin jualitem.com-nya. Yaitu adalah salah apa ya, marketplace ya, game ya. Sekarang Bukalapak, lihat dia berubah ya, berubah posisi. Yang tadinya marketplace produk fisik ya, yang pesaingnya Shopee jelas nomor 1 ya, yang susah untuk di apa ya, dikalahkan gitu ya teman-teman ya, karena didukung juga sama Alibaba ya. Dan akhirnya berubah posisi, wah kayaknya aku harus masuk ke digital nih. Akhirnya informasinya sekarang Bukalapak sudah menutup marketplace fisiknya dan akan membuka marketplace produk digitalnya. Jadi kalian nanti bisa jualan ebook di sana, jualan kelas di sana ya, jualan produk digital lah intinya ya. Jualan apa lagi ya, diamond mungkin ya. Gak tahu nanti termasuk ada game gak ya.
Nggak tahu nih, karena memang game juga udah ada ya marketplace terbesarnya. Kita semua udah sama-sama tahu lah ya itu teman-teman di Indonesia ada. Aku nggak sebutin karena nggak di-endorse ya. Karena aku punya jual item.com jadi ngapain nyebutin gitu ya. Cukup pakai jual item.com aja nanti ya teman-teman. Oke. Berapa menit lagi kita guys? Udah 50 menit lah ya. Ini cukup lah ya, 1 jam lah ya. Anggap aja ya teman-teman, diskon 10. Diskon 10. Anjay capek banget main game 1 jam guys ya. Karena belum diedit ini ya. Tapi aku jarang edit sih, paling tambah-tambah dikit aja. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat video kali ini. 1 jam kedua di game Heart of Online kita dapat ini. Tapi belum bisa dijual jadi gold karena levelnya masih level 9. Dan nanti kita coba sampai level 15 dulu. Dan buat teman-teman yang masih nanya jual belinya gimana ya. Itu yang pertama itu ada marketnya di sini nih, bulk market ya. Udah ada videonya di Koinspirasi Digital ya. Cara jual item di Heartwood Online, coba cek kayak gitu ya di Koinspirasi Digital. Yang kedua adalah cari server yang rame ya. Ada server yang rame itu bisa jual beli manual, teriak-teriak. Jadi harganya bisa lebih bersaing daripada cuman jual di sini. Ini lebih murah ya. Itu kalau kalian mau beli di sini, jualnya jual di sana itu bagus. Ya, gunakan semua strateginya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa cuan dan semoga bisa semakin besar berkarir di game RMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.